Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat berjumpa kembali di bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan dan juga bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Oke, baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah cerita tentang seorang sufi sang penuang cahaya. Jadi dalam sejarah tasawuf dulu ada seorang sufi terkenal di Persia. Beliau ini adalah Syaifuddin Muhammad. Tapi masyarakat ataupun orang-orang di Persia itu lebih mengenal beliau dengan Hafidh. Jadi Hafidh ini seorang sufi yang terkenal akan karya-karyanya dan juga syair-syairnya yang indahnya luar biasa dan juga menyentuh hati. Tetapi ternyata perjalanan spiritual si Hafidh ini itu berawal atau bermula dari kisah yang sangat manusiawi, yakni jatuh cinta. Jadi dulu waktu beliau masih muda, mungkin sekitar 21 tahunan, beliau ini merupakan seorang penjaga toko roti. Nah, suatu ketika datang seorang perempuan ke toko roti si Hafidh ini. Nah, perempuan ini bukanlah perempuan biasa. Perempuan ini adalah putri seorang bangsawan, kemudian cantiknya luar biasa dan juga kaya raya. Hafidh sang penjaga toko roti yang pertama kali melihat perempuan tersebut seketika langsung jatuh cinta luar biasa. Nah, karena saking jatuh cintanya Hafidh ini dengan perempuan tersebut, beliau merasa atau menginginkan agar bisa mendapatkan cinta dari perempuan tersebut. Meskipun perbedaan kasta itu sangatlah jauh di antara Hafidh dan perempuan ini. Hafidh yang hanya seorang penjaga toko roti sangat berbeda jauh dengan perempuan yang seorang putri bangsawan yang cantiknya luar biasa. Tetapi perbedaan kasta ini tidak membuat si Hafidh ini putus asa. Justru beliau tetap gigih dan tetap bekerja keras untuk memperjuangkan kisah cintanya ini. Sampai suatu ketika beliau ini gelisah dan beliau mencoba mencari jalan pintas untuk memperjuangkan kisah cintanya ini. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang ulama atau seorang sufi. Nah, seorang ulama ini kemudian berpesan kepada Hafidh ini, jika engkau menginginkan suatu, maka lakukanlah amalan ini selama 40 hari. Maka ketika engkau selesai melaksanakan amalan ini selama 40 hari, maka mintalah apa yang kamu inginkan, maka Allah akan kabulkan keinginanmu. Hafidh yang mendengar keinginannya ini dapat terpenuhi, keinginannya ini dapat dikabulkan, merasa tambah semangat untuk memperjuangkan kisah cintanya ini. Pagi, siang, sore beliau bekerja keras menjaga toko roti. Kemudian sisa waktunya atau malam harinya beliau gunakan untuk mengamalkan amalan yang diberikan oleh ulama ini. Tibalah malam yang ke-40. Pada malam ke-40 ini datanglah sang malaikat, sang utusan kepada Hafidh. Nah, ketika itu Hafidh yang pertama kali melihat sang utusan ini, melihat malaikat ini, seketika kaget, takjubnya luar biasa. Beliau terpesona dengan keindahan sang utusan ini. Kemudian sang malaikat ini bertanya kepada Hafidh, "Ya Hafidh, amalanmu yang sudah engkau lakukan ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Sekarang mintalah apa yang kamu inginkan."
Hafid ini masih terpesona dengan keindahan sang malaikat tadi, sampai-sampai terlintas di pikiran beliau bahwasanya jika utusannya saja seindah ini, apalagi dengan zat yang mengutusnya. Nah, kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada Hafid, "Ya Hafid, apa yang kamu inginkan?" Hafid maka menjawab, seketika itu refleks Hafid ini menjawab, "Aku hanya ingin Allah saja." Nah, jawaban ini adalah jawaban yang merubah arah hidupnya, di mana yang tadinya keinginannya ini bersifat duniawi, kemudian beliau menemukan keinginan atau permintaan yang levelnya lebih agung, lebih tinggi, yakni menginginkan Allah saja. Nah, mendengar jawaban tersebut, kemudian malaikat ini menyuruh kepada Hafid untuk menemui seorang sufi di kota tersebut, namanya Syekh Athor. Nah, kemudian Hafid ini menemui Syekh Athor, kemudian beliau belajar dengan Syekh Athor ini, dan jadilah beliau seorang sufi yang terkenal dengan sufi sang penuang cahaya. Mengapa? Karena kisah beliau ini berawal dari kisah cinta, kemudian karya-karya dan syair-syair yang beliau sebarluaskan ini berupa tentang cahaya cinta kasih. Makanya beliau ini disebut sebagai sufi sang penuang cahaya. Nah, sebenarnya dalam kisah ini ulama yang pertama menasihati si Hafid tadi untuk mengamalkan selama 40 hari ini sudah tahu ceritanya seperti apa, kemudian arahnya kemana, si Hafid ini sudah tahu. Makanya beliau kemudian arahkan, kemudian beliau iming-imingi dengan amalan, dan untuk melakukannya nanti akan Allah kabulkan. Dan sampailah Hafid di titik tersebut. Akan tetapi justru keinginannya berubah, yang dulunya orientasinya duniawi, sekarang orientasinya hanya untuk Allah saja. Nah, surga dan neraka teman-teman sebenarnya juga seperti itu. Surga dan neraka ini merupakan apa ya? Hanya sebuah gambaran umum yang diberikan oleh Allah. Karena kalau teman-teman jeli dalam Al-Quran, kenikmatan yang sesungguhnya itu bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, tapi kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang hamba bertemu ataupun melihat sang penciptanya. Nah, maka dari itu dari si Hafid ini yang orientasinya dulu hanya ingin duniawi, seketika berubah orientasinya menuju Allah saja atau lillahi ta'ala. Makanya beliau diangkat menjadi seorang sufi terkenal sampai diberi gelar sufi sang penuang cahaya. Mungkin itu saja kisah atau cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh kesucian ini, kita semua diberikan kesempatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu menjalankan amal-amal ibadah, supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita bisa meningkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.